Caliak diri awak kau kira-kira lain tak masuk itu. Tentu kita berharap Bapak Ibu, kita penduduk surga yang masih berada di dunia ini, kita harus menjadi pemakmur masjid. Nah, siapa yang pemakmur masjid itu yang Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya, sesungguhnya hanyalah, berarti ikut sini. Di luar ikut tidak ada orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang akan namakan masjid Bapak Ibu? Yang yakin jo Allah. Kenapa tidak banyak yang ke masjid subuh ini? Karena tidak banyak yang yakin kepada Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah, bersyukurlah Bapak Ibu. Kita yang ke masjid ini memang beriman, memang yakin kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yahsa ila Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah, benar-benar meminta kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kanjeng Bapak Ibu, insyaallah kan kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Amin. Tadi yakin Bapak Ibu. Kenapa? Kita baru saja selesai Ramadan. Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Orang bertakwa itu langsung masuk surga Bapak Ibu. Maka kita adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18 tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau kita Bapak Ibu ya diakui sebagai pemakmur masjid, masuk kepada kelompok yang memakmurkan masjid, itu aman kita Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu di yaumil mahsyar ya, ketika seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar, miliaran orang itu Bapak Ibu. Bahkan sampingnya berdempet-dempet, ada ulama mengecehkan seperti berdempetnya, ya maaf, seperti korek api itu Bapak Ibu, dempet seperti itu di padang mahsyar nanti. Dan matahari dekat sekali dengan kepala kita. Posisi sekarang matahari yang jauh selangit, padang langit. Nanti di padang mahsyar itu seperti itu.
Bahkan ada ulama yang mengatakan saking tak nyamannya posisi padang mahsyar itu untuk dihisap, Bapak. Itu dipanggil satu-satu, kita antrian untuk dipanggil, dihisap. Dihisap, kau masuk surga atau masuk neraka, dikumpul dulu. Sebelum dinyatakan masuk surga, masuk neraka, dikumpulkan dulu di padang mahsyar itu. Menunggu untuk giliran dipanggil itu indah nyaman, Bapak Ibu. Maka ada ulama mengatakan ketidaknyamanannya, dia minta, ya Allah biarlah hamba masuk neraka daripada menunggu nasib hamba masuk surga atau masuk neraka. Biarlah yang masuk neraka dan tak nyamannya itu, Bapak Ibu. Dan Rasulullah mengatakan ada 7 yang dapat naungan, tapi naungannya nanti, nyamannya nanti di padang mahsyar itu salah satunya orang yang memakmurkan masjid. Saking nyamannya di situ, Bapak, itu pula cukup dia, Bapak Ibu. Padahalnya kakak dimasukkan ke dalam surga. Di subuh kau, awak caliak diri awak kau kira-kira lain tak masuk itu. Tentu kita berharap, Bapak Ibu, kita penduduk surga yang masih berada di dunia ini, kita harus menjadi pemakmur masjid. Siapa yang pemakmur masjid itu yang Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya, sesungguhnya hanyalah, berarti ikutnya. Di luar ikut tak ada orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang akan namakan masjid, Bapak Ibu? Yang yakin je Allah. Kenapa tidak banyak yang ke masjid subuh ini? Karena tidak banyak yang yakin kepada Allah, Bapak Ibu. Alhamdulillah, bersyukurlah Bapak Ibu. Kita yang ke masjid ini memang beriman, memang yakin kepada Allah. Dan yakinnya itu memang hakul yakin, seyakin-yakinnya. Seperti kami pernah katakan di sini kan, kata Imam Al-Ghazali, keyakinan itu ada 3 tingkatan. Pertama, ilmu yakin. Yakin sekedar ilmu saja. Yang bacanya api itu panas. Ini percaya api itu panas. Yang kedua, ainul yakin, percaya dia nampaknya api itu, oh ya ada api mah. Tambah tingkat percaya. Yang hakul yakin itu apa? Tarasunya, terpaciknya api itu, oh ya api mah. Itu hakul yakin. Maka orang yang iman itu sampai ke hakul yakinnya. Kan itu yang ihsan itu. Ketika seorang pemuda datang ke Rasulullah, mau ihsan. Apa itu ihsan itu ya Muhammad? Rasulullah menjawab, ketika kita beribadah kita nampak Allah. Kalaupun tidak nampak Allah, kita yakin Allah nampak kita. Makanya Bapak Ibu, kita harus sampai kepada hakul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Bapak Ibu, kalau rasanya kita berat ke masjid, maka ketika itu katakan awak tidak beriman, itu saja Bapak Ibu. Ketika zuhur nanti azan berkumandang, kita di rumah hayalal salah, hayalal falah, amalnya baik. Ketika kita malas langsung cambuk diri kau, amba kurang beriman, amba mesti datang ke masjid. Ada orang yang memang sudah mudah dia ke masjid, Bapak Ibu, guna hakul yakin. Mungkin kita belum sampai ke hakul yakin, tapi paksa diri kita untuk hakul yakin. Ini sepakat, insyaallah Bapak Ibu dapat tadi penduduk surga yang masih berada di dunia. Tidak mungkin penduduk surga yang masih berada di dunia panggilan azan dia tenang-tenang saja, tidak mungkin deh Bapak Ibu. Ini penting, makanya di awal kami ingatkan selalu setiap pengajian di sini, kami ingatkan semua jemaah kita adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Memakmurkan masjid ini Bapak Ibu banyak caranya Bapak Ibu. Bisa dengan membangun masjid, ya, juga bisa menghadiri majelis-majelis masjid. Apa kegiatan-kegiatan masjid hadir kita. Seperti sekarang ini insyaallah ada salat berjamaah, kita salat berjamaah. Kemudian ada kajian seperti ini. Bapak Ibu menunggu sebentar mendengarkan kajian ini sudah memakmurkan masjid ya Bapak Ibu. Sudah tercatat sebagai orang beriman. Makanya ketika kita setelah subuh ini Bapak Ibu, kalau tidak ada
kegiatan agenda yang terlalu mendesak yang bisa kita tinggalkan, kita dengar ini Bapak Ibu. Walaupun mungkin tidak bertambah ilmu kita, ustaznya itu saja kajian, tapi pasti status kita sebagai pemakmur masjid tercatat, dan pasti kita akan dapatkan pahala, dan pasti kita akan mendapatkan doa dari malaikat, karena majelis-majelis ilmu ini disaksikan oleh malaikat. Tidak hanya menyaksikan malaikat, malaikat mendoakan kita Bapak Ibu. Maka ketika kita musafir misalnya, sehingga ke masjid misalnya, kita salat di masjid itu, kebetulan ada pengajian, dan kita memang ada waktu untuk menunggu, kita tunggu sebentar. Kita dengar, kalau ustaz itu panjang mana, oke 10 minit, asal tangannya, awak mundur leh. Kan 10 minit itulah tercatat awak itikaf sesaat mendengarkan kajian. Dan memakmurkan masjid ini Bapak Ibu bisa juga dengan apa? Misalnya sekarang kita ke masjid, nampak misalnya, maaf, terompa balik-liat misalnya, buat susun terompa tu Bapak Ibu. Berapa minit lah menyusun tunya. Ya kan? Itulah termasuk tu Bapak Ibu. Termasuk memakmurkan masjid gitu. Jalan wak sebentar seketik kan luasnya. Allah agmata wakku Allah gerakkan ke lantai, nampak batu aqua 3 buah. Nampak saja. Wangkit 3 buah tu. Berapa minit nak wangkit tu? Wak jalan tak tersampah, wanik kata tu. Itulah memakmurkan masjid tu Bapak Ibu. Kok bisanya model itu? Karena nyo beriman ke Allah. Nyo yakin Allah mencaliak. Nyo yakin Allah membalik. Kebanyakan kita apa? Nampak sampah. Semarang sih orang kobong sampah. Pengurus kamal lah, pengurus kepaya. Gunanya pengurus. Itu yang ada ketika dia melihat sampah, ada peluang pahala di situ, ternyata peluang dosa yang dilakukannya. Yang dilakukannya apa? Gibah. Kama sialah nama buang-buang sampah nak selesai itu. Pengurus model dulu padian saya sampah. Padahal Allah melihatkan itu kepada dia, peluang dia dapat pahala. Tapi justru peluang dia mendapatkan dosa. Seperti ada kita melihat Bapak Ibu sekarang ini masjid-masjid mulai sadar Bapak Ibu. Ya, ada masjid-masjid yang buka 24 jam. Dan kamar mandinya, WC-nya buka 24 jam. Alhamdulillah masjid kita juga seperti itu. Soalnya masjid kita ramah dengan musafir. Banyak masjid terkunci Bapak Ibu. Kenapa terkunci? Ya orang untuk kopi ke WC itu, mohon maaf, nyo BAB di situ nak nyo siram tu. Atau lama si pailai. Jadi musafir kan turun sekonya BAB-nya pailai. Kam-kama. Tanah yo masjidnya apa kunci lah. Padahal Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada orang musafir datang ke masjid kita, dia BAB di situ kemudian enggak disiramnya, biarlah itu urusan dia. Barangkali mau nyok menyiram tu Bapak Ibu. Ya kan? Maaf misalnya masjid bisa cari petugas 1 orang untuk khusus menyiram itu. Untuk musafir-musafir, orang-orang yang nakal-nakal itu kita bersihkan. Kenapa kita tutup pahala kita Bapak Ibu? Banyak pengurus masjid menutup pahala gitu. Apa salahnya dibukanya WC? Itu kalaupun ada misalnya musafir yang nakal, kita siram lah Bapak Ibu. Karena ada orang tu pergi ke masjid, ke WC masjid, masuk dia ke kamar satu ini, boleh nampak situ kotoran kan, nak selesai orang yang BAB nak selesai, pengurus nak selesai. Padahal Bapak Ibu untuk dia mengambil gayung menyiram itu sebentar Bapak Ibu. Nak sampai 2 minit tu menyiram rahsia tu mah. Tapi tidak, pindahkan sebelah kok, kumulah pindahkan sebelah kumulah kok, hanya pahit tapi lain-lain. Banyak seperti itu, padahal Allah izinkan dia musafir di masjid itu. Allah izinkan dia masuk ke WC itu untuk peluang dia dapat pahala. Tapi kita tidak sampai ke situ. Kenapa? Kita tidak hakul yakin dengan Allah tu, tidak hakul yakin, tidak sampai ke ihsan tu. Makanya Bapak Ibu dengan kami mengajak kita sekarang ini camkan Yaumil Masar itu pasti ada. Kalau Bapak Ibu ke masjid, salat di masjid, kalau nampak peluang-peluang pahala Ibu lakukan, Ibu akan dapat naungan nanti. Luar biasa itu Bapak dapat naungan. Kemudian apa lagi? Man amana billah wal yaumil akhir. Dia percaya dengan hari akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu Bapak Ibu percaya juga di hari akhir. Apa hari akhir itu? Yaumil Masar tadi hari akhir. Apa yang hari akhir tu? Surga neraka itu hari akhir Bapak Ibu. Dan yakin Allah tu Malik Yaumiddin. Allah tu penguasa hari akhir. Makanya ni tak masalah lah Bapak Ibu nyepaikan masjid, misalnya nak ada orang sekali-sekali liang dengan permainan siapa masjid itu misalnya. Itu harus menjadi watak kita Bapak Ibu. Maka kita ketika panggilan hayya 'alas shalah, marilah solat kepada Allah. Itu Allah mengejek Bapak Ibu walaupun manusia, muazin yang memandangkan itu suara Allah yang dilafazkan, yang digaungkan oleh muazin. Marilah salat.
Marilah ribut kemenangan, kata Allah. Awak di rumah saja Bapak Ibu. Di panggilan itu harus kita datangi. Kebanyakan dari kita, kalau suara azan itu suara tando waktu masuk. Awak di rumah ni ke azan di Masjid Jami' Ahsanuddin. Oh, azan orang malam kasut waktu salat alai, salat di rumah. Ndak itu kamari. Hayalah salat mari salat kasiko. Hayalah fala mari rebut kemenangan di siku, rebut kemenangan tu. Siapa yang bisa seperti itu? Ya orang beriman. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang percaya dengan hari akhir. Kan pernah kami sampaikan di sini Bapak Ibu, ya, guru kami Ustaz Sufyan Hadi, Dr. Sufyan Hadi, dia punya guru pula, Profesor Doktor dah pensiun dia. Dia itu Bapak Ibu di Masjid Al-Hakim di Laut itu, setiap subuh di rumah dia, jarak rumahnya ke Hakim itu cukup jauh. Dia jalan kaki sebelum subuh, jalan kaki itu mengenai olahraga sampai ke Masjid Al-Hakim, dia salat subuh. Setelah itu Bapak Ibu dia kelilingi masjid itu memungut putung rokok, nyumpungit putung rokok tapi nyetong ke sampai saya sarati hutan sampah, besok muda tolong. Ini profesor doktor ke Bapak Ibu. Kebetulan Ustaz Sufyan Hadi ceramah di situ, nampaknya gurunya kok ngomong itu, yang datangi, mengapa sifat pengit-pengit itu Pak Aciknya kan? Ya bayangkan orang pun membangun masjidnya bangunnya. Allah hagi rezeki deknya piti, deknya gunduan rezeki piti itu membangun masjid, ampun ada piti tu. Baca cara memakmurkan masjid tapi kira dia mau pungut kah? Kan berasia masjid kau. Berasia masjid kau, ya masjid orang beriman punya mak. Karena iman itu salah satunya berasia. Oh, yang punya masjid kau ya beriman mak. Amu satu mau mengut kau. Mudah-mudahan nanti di akhirat pahala bos sama je orang bangun masjid tu. Itu semangatnya Bapak Ibu. InsyaAllah Allah bisa. Allah jadian pahalanya sama orang yang mengeluarkan bermiliar-miliar bangun masjid, hanya dia memungut sampah tadi setiap hari dilakukannya. Dan Bapak Ibu, pas 15 menit pengajian kita, banyak lagi di bawah ini. Kesimpulannya, marilah kita pemakmur masjid. Tidak hanya salat di masjid, apapun kegiatan masjid, kalau waktu kita ada, kita hadir. Dan ada sampah-sampah belia, kita pungut bersama-sama. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.